Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Fatoni MPD selaku dosen pengampu mata kuliah studi Quran Hadis dan teman-teman yang saya banggakan. Dalam pertemuan kali ini, perwakilan dari kelompok 7 akan menjadi moderator dalam presentasi kuliah di siang hari ini. Selanjutnya, dalam kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai materi nasik dan mansuk. Anggota kelompok. Pengertian nasik dan mansuk. Secara etimologis, kata nas dan mansuk mempunyai arti menghilangkan, menghapuskan, dan membatalkan. Secara terminologi, nasik berarti menghapuskan suatu hukum syar'i dan menggantikannya dengan suatu hukum syar'i lainnya yang datang kemudian. Nasik menurut sifat memiliki makna diantaranya al-izalah atau peniadaan, dijelaskan pada surah Al-Hajj ayat 52. Yang kedua at-tadil atau menggantikan, dijelaskan pada surah An-Nahl ayat 101. Yang ketiga at-takwil, artinya atau penglihatan sebagaimana yang berlaku dalam ilmu faraid atau pembagian harta warisan. Yang keempat an-nahl atau mengutip atau memindahkan, seperti kalimat nasahtu al-kitab, berarti saya mengutip isi buku dalam ayat Al-Quran surat Al-Jasiyah ayat 29. Pada syarat-syarat nasih dan mansuh. Pada syarat nasih dan mansuh di sini terdapat 3 poin, yakni yang pertama adalah hukum yang mansuh merupakan hukum syara', dan yang ketiga adalah dalil yang menghapus merupakan hukum syar'i yang datang setelahnya, dan yang ketiga adalah hukum yang dihapus tidak dibatasi oleh waktu tertentu. Jelaskan pada materi kriteria yang sejalan dengan ulama usul. Pada kriteria ini terdapat 5 poin, yakni yang pertama adalah nasih dan mansuh di tempat yang terpisah. Kemudian yang kedua, nasih berada lebih tinggi atau sejajar atau setara dengan mansuh. Kemudian yang ketiga adalah mansuh tidak dibatasi oleh waktu tertentu. Yang keempat adalah mansuh merupakan hukum syara', dan yang kelima atau terakhir, hukum nasih datang sebelum adanya hukum mansuh. Selanjutnya adalah dasar hukum nasih dan mansuh. Terdapat 3 poin, yakni yang pertama adalah melalui pentransmisan yang jelas, kemudian yang kedua melalui kesepakatan umat, kemudian yang terakhir atau ketiga yakni melalui studi sejarah. Selanjutnya, jenis-jenis nasih dan mansuh. Jenis nasih dan mansuh ada 4. Yang pertama, nasih Al-Quran dengan Al-Quran. Contohnya, penetapan masa iddah yang semula 1 tahun ditetapkan hanya menjadi 4 bulan 10 hari. Yang kedua, nasih Al-Quran dengan As-Sunnah. Yang ketiga, nasih As-Sunnah dengan Al-Quran. Dan yang keempat atau yang terakhir, nasih As-Sunnah dengan As-Sunnah. Macam-macam nasih dan mansuh. Menurut Az-Zarkashi, ada 3 jenis nasah, terutama dari segi tilawah atau bacaannya dan hukumnya, yaitu yang pertama, nasah dari segi bacaan dan hukumnya sekaligus. Maksudnya, baik tulisan ayatnya maupun hukum ajarannya sudah dihapus dan telah diganti dengan hukum yang baru. Yang kedua, nasah hukumnya tanpa menasah bacaannya. Jadi, yang dihapus hanya hukumnya saja, tapi ayat atau tulisannya masih terdapat di dalam Al-Quran. Yang kedua, menasah bacaannya tanpa menasah hukumnya. Maksudnya, tulisan dan atau ayatnya masih terdapat dalam Al-Quran, tapi hukum yang ditetapkan sudah dihapus atau tidak berlaku lagi. Beberapa hikmah adanya nasih dan mansuh. Yang pertama, meningkatkan keimanan kepada Allah SWT. Yang kedua, dengan adanya nasih dan mansuh diharapkan umat manusia menyadari betapa bijaknya Allah SWT. Yang ketiga, memelihara kemaslahatan umat. Yang keempat, perkembangan tasyrik menuju tingkat yang sempurna berdasarkan perkembangan dakwah dan kondisi umat manusia. Yang terakhir, supaya pengetahuan tidak kacau dan kabur. Sekian presentasi dari kami mengenai nasik dan mansuk. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf.
Dan jika ada lebihnya tidak usah dikembalikan karena kita orangnya ikhlas. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekeliruan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.